Hai semuanya, kali ini saya akan melanjutkan pembuatan tas segi 6 ini. Bagi yang belum nonton, silahkan klik link di bawah ini untuk melihat part satunya. Fokus pembuatan part 2 ini adalah kita menyambung heksagon-heksagon yang sudah dibikin. Kemudian kita akan bikin penutup di bagian bawahnya berupa granny ya, untuk kita sambungkan juga menjadi tas seperti ini. Nah, part 1 kemarin kita sudah mencoba untuk menyambung satu bagian, kurang lebih seperti ini. Kita akan cepetin aja. Nah, untuk pembuatan heksagon ini, saya bikin ada 8 heksagon, segi 6 ya, heksagon tuh. Nah, kita akan membuat sambungannya. Ini adalah sambungan keempat. Tapi bagi yang masih bingung cara menyambungnya, di sini saya akan mendetailkan bagaimana kita menyambung satu bagian heksagon dengan tetangganya. Nah, kita akan memulai dari pojokan. Bagi yang masih bingung, silakan buka di part 1. Ini adalah kayak semacam kita bikin rantai-rantai gitu ya, untuk menyambungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, ini adalah kita mulai sudut segi 6-nya ya. Nah, prinsipnya di sini untuk layer terakhir kita akan bikin kayak rantai gitu, rantai jumlahnya 3. Tapi kalau berhubung kita mau menyambung satu dengan yang lain, maka rantainya berubah menjadi suatu kayak semacam rajutan yang digunakan untuk saling menyambungkan antara satu heksagon dengan heksagon yang lain. Nah, ini rantai yang atas, kemudian heksagon yang bawah saya akan sambungkan seperti ini ya, dengan sebenarnya juga rantai juga, cuman dikaitkan. Nah, bikin satu rantai kemudian kaitkan kayak gini, kemudian satu rantai lagi kaitkan dengan bolong-bolong atau lubang-lubang yang ada di bawahnya ya, satu rantai. Tapi prinsipnya di sini kayak rantai gitu ya, rantai yang kayak di atasnya gitu, nggak ada yang beda, cuman bedanya dikaitkan aja macam ini ya. Saya lambatkan aja untuk lebih bisa dipahami. Nah, sambungannya nanti macam ini, jaring-jaring gitu. Kita akan menuju ke pojokan. Untuk pojokan kita tetap dengan 2 tusuk double, kemudian satu rantai, kaitkan macam ini, kemudian satu rantai lagi, kemudian tusuk double untuk mengakhiri sudutnya. Nah, ini satu sisi heksagon sudah tersambung ya, tinggal kita menyambung sisi yang lain. Nah, kayak gini nanti. Untuk atas kita 4, untuk bawah kita juga 4, jadi totalnya 8. Yuk lanjut menyambungnya ya.
Yuk lanjut ya, kita bikin 4 heksagon yang lainnya lagi, kemudian kita sambung-sambungkan dengan cara yang seperti ini. Jangan lupa untuk tetap semangat, keep going sampai nanti projectnya selesai. Nah, ini 8 heksagon yang sudah tersambung, tapi di bawahnya masih ada belang-belang kayak gini ya, tidak rata. Nah, kita masih punya PR nih untuk membuat suatu rajutan yang digunakan untuk menutupi bagian bawahnya kayak gini ya. Nah, bentuknya kayak gini, nanti bentuknya persegi. Untuk alasnya kita bikin rajutan lagi ya, membuat suatu kayak bentuk kotak seperti itu. Nah, di sini saya mulai dengan tengahnya dulu dengan 5 rantai. Kemudian buat bentuk O kayak gini, satukan. Terus 2 rantai ke atas, kaitkan dan mulai dengan 11 tusuk double. Standar ya kayak gitu ya. Kalau misalnya kita mau bikin kayaknya isiannya kurang lebih ya 12 gitulah, 12 tusuk kayak gitu. Lanjut kita bikin sampai 11 tusuk double. Nah, kenapa makanya 11? Karena yang satu itu adalah 2 rantai pas kita naik ke atas tadi, jadi tetap isiannya adalah 12 tusuk untuk lingkaran yang kita bikin. Cuman 2 rantainya udah naik ke atas kan. Nah, kita untuk melengkapi 12 kita tinggal nambahin 11 tusuk double kayak gini. Oke, satu lagi. Terus setelah itu masih satu lagi ya. Nah, setelah itu kita bikin tusuk slip kayak gini biar dia bulat seutuhnya ya. Nah, udah dapet. Kita mau bikin layer kedua, 1 tusuk single biar dia rapi. Kemudian naik ke atas 2 rantai lagi, lanjut 1, 2, 3 rantai. Kita mau bikin pojokan, kemudian 4 tusuk double, 1, 2 pada lubang yang setelahnya ya, tetangganya ya, lubang-lubang tetangganya ya. Kemudian 3 rantai buat pojokan, kemudian pada lubang yang sama 1, kemudian lubang tetangganya, kita kasih. Jadi pas pojokan itu 1 lubang kita isi dengan tusuk double 2. Kemudian ada sisi sudutnya kita kasih 3 rantai. Nah, ini udah kelihatan kan bentuk kotaknya hampir jadi. Pojokan kita kasih 3 rantai, kemudian lubang yang sama kasih 1 tusuk double lagi pada lubang tetangganya. Lanjut sampai kira-kira kita dapatkan bentuk persegi. Nah, kita bikin sudut lagi, lanjutkan dengan finishing tusuk double. 1, 2, 3. Nah, kita udah dapat satu kotak nih ya. Kemudian kasih tusuk slip biar dia menjadi bentuk kotak, kasih 1 tusuk single. Nah, kita mau lanjut ke layer selanjutnya, 2 rantai. Nah, kita mau bikin sudut nih, 2 tusuk double, 3 tusuk double, 4 tusuk double, 5 tusuk double. Sebenarnya bukan double juga sih, tapi nanti pojokan hitungannya kayak gini ya, popcorn ya. Nah, ini disebut tusuk popcorn yang terdiri dari 5 tusuk double, kemudian 3 rantai, dan kita bikin popcorn lagi yang terdiri dari 5 tusuk double ya. Nah, ini untuk pojokan dari granny untuk tutup bagian bawah
bikin alas ya, alas pada sisi bawahnya. Kemudian tusuk popcorn, tarik, lanjut bikin satu rantai dan kita isi dengan tusuk double. Nah, kita mulai dari sini, satu pada sela-selanya ya, 2, 3, 4, 5. Kemudian tambahkan satu rantai dan kita bikin pojokan. Pojokan tetap dengan hitungan yang sama ya, tusuk popcorn, kemudian 3 rantai dan tusuk popcorn lagi. Ini ya, tarik, kemudian 3 rantai, kemudian tusuk popcorn lagi. Oke, kemudian satu rantai dan kita langsung ke 5 tusuk double. Seterusnya ya, kayak gini ya. Untuk konsisten kita bikin granny untuk nambal sisi bawah dari tas yang kita bikin. Lanjut. Nah, ini granny udah jadi. Satu layer ya, kemudian finishing, akhiri kasih tusuk slip dan kita lanjut ke layer selanjutnya, tambah satu tusuk single, kemudian 2 rantai dan kita bikin tusuk popcorn isian 5 yang kurang lebih sama lah, nanti bedanya cuman untuk layer atasnya mungkin hanya nambah jumlah tusuk double yang ada di sisi persegi yang kita bikin. Kemudian 3 rantai, udah dapat satu tusuk popcorn, kemudian popcorn lagi, oke, tarik, kemudian satu rantai dan kita kasih tusuk double. Kalau bawahnya tadi 5, sekarang kita kasih 6 ya, naik satu hitungan. Nah, ini udah banyak layer ya, kayak gini, tapi ini masih kurang. Saya mau nambahkan layer selanjutnya untuk nutupin alasnya. Ini kalau dihitung dari popcornnya di sini 4 layer. Nah, ini adalah layer kelima ya, tingkatan 5 popcorn di sini. Yang kelima, kalau kita udah bikin layer ke 5 dari acuannya dari popcorn yang kita bikin ya, 5 layer popcorn lah. Kita mau langsung menyambung di bagian alasnya, kurang lebih sama untuk sambungannya. Nanti sambung menyambung kayak gini, pojokan, kemudian kasih satu rantai, kemudian tusuk popcorn lagi. Nah, setiap kita mau bikin rantai, kita nanti menyambungkan untuk heksagon yang ada di atasnya, kurang lebih sama ya. Nah, ini popcornnya aku tarik, tambah satu rantai, kaitkan juga, jangan lupa di sini
Nah, sisi sini yang ada rantai-rantainya kita kaitkan. Tambah satu rantai, kemudian kaitkan dengan tusuk single di bawahnya, di celah-celah di antara dua tusuk double, satu rantai dan sambung lagi. Nah, di sini sambung 4 sisinya ya. Karena kita cuman persegi jadi 4 sisi di sini. Lanjut, keep going. Satu rantai, kemudian celahnya kita kasih ya. Nah, sekarang udah sampai pojokan nih ya. Pojokan kita bikin popcorn dulu ya. Kemudian kaitkan di pojokan macam ini. Semoga kelihatan. Kaitkan. Nah, ini udah sambungannya. Lanjut untuk sisi yang lain. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Yang kanan udah tersambung, kemudian yang kiri belum ya. Nanti hasilnya macam ini. Kita bikin granny yang kedua, persegi yang kedua untuk sisi satunya. Nah, kita sambung. Ini baru 4 layer untuk dihitung dari popcornnya ya. Kemudian kita sambung dengan cara yang sama. Oke, udah tersambung. Kita bikin sisi atasnya. Mau saya rapikan dengan tusuk single karena di sini untuk sisi atasnya tuh kayak butuh kerapian ya, sedikit lah, sentuhan kerapian sedikit sebelum kita nanti bikin handle. Nah, kita mau mencoba dari sisi kanan, ikat dulu biar kencang, kemudian saya mau kasih tusuk single. Nah, untuk lubang-lubang di sini mungkin saya kasih 1, 2, oke, 1, hitungannya mungkin pada rantainya ada 3 rantai, saya kasih 3 tusuk single nih tiap lubang ya. Kalau nanti kebanyakan nanti akan kedodoran itu jadi nggak cantik, jadi kita cukup isi 3 aja. Nah, setelah 2 layer tusuk single di sini udah kelihatan rapi, saatnya kita bikin talinya langsung dari rajutan juga. Oke, lanjut pakai tusuk single. Nanti sampai pada ujungnya. Nah, ujung yang lancip ini ya, kita kasih 100 tusuk rantai. Kurang lebih udah pas lah untuk bahu orang dewasa gitu kan, 100 tusuk rantai kayak gini ya.
Nah, ini udah 100 ya, kira-kira panjangnya segini. Kita kaitkan dengan sisi kiri. Nah, kurang lebih di sini. Langsung lanjut dengan tusuk single. Oke, ini handle-nya satu sisi, bikin sisi yang lain sambil kita memutar ya. Nah, ini kita akan melanjutkan dengan sisi yang satu. Ini udah ya, sisi satunya udah kita bikin rantai. Tinggal kita konsisten untuk memutari dari handle yang sudah kita bikin. Nah, ini udah agak tebel kayak gini ya. Putaran pertama kita tambahkan tusuk single pada handle-nya. Tentunya di sini mungkin butuh 4 atau 5 kali putaran ya, agar handle-nya tidak terlalu kecil dan bahunya tidak sakit. Lanjut, ini udah baru satu putaran. Lanjut lagi sesuai dengan ketebalan yang diharapkan. Tapi kalau saya di sini kira-kira 5 putaran ya untuk tasnya. Oke Bunda, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.